Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 1910416895, kelas manajemen A2 pagi. Dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah E-Marketing. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan saya, yaitu mengenai bab 2 yang berjudul Think. Nah, tampaknya sudah jelas dasar dari komunikasi pemasar yang berhasil secara konsisten terletak pada perencanaan yang matang, yaitu disebut sebagai perencanaan strategi dan riset think. Nah, berpikir think dan produk. Rencanakan aset dan kampanye. Yang kedua, creator. Buat aset yang indah dari situs web atau video hingga spanduk dan aplikasi iklan. Selanjutnya ada eknage. Gunakan saluran untuk mengarahkan lalu lintas ke aset tersebut. Bangunlah hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya adalah optimis. Layak dan analisis untuk memahami kinerja aset dan kampanye. Dapatkan wawasan untuk meningkatkan dan menguji aset dan kampanye. Bagian pertamanya dalam buku ini adalah dikhususkan untuk berpikir. Nah, jadi strategi pemasar digital menangani bagaimana internet telah mengubah dan menentang dunia, di mana kita memasarkan dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakan alat taktik digital untuk pemasaran yang efektif. Riset pasar membongkar cara menggunakan internet untuk memahami audiens dan kampanye. Selanjutnya ada strategi. Nah, strategi adalah tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan Anda serta konteks di mana Anda beroperasi untuk keuntungan sendiri dalam pemasaran. Strategi dimulai dengan cara memahami apa yang ingin dicapai oleh bisnis atau masalah apa yang ingin dipecahkan. Selanjutnya ada pemasaran. Definisi sederhana untuk pemasaran adalah menciptakan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda. Jika semuanya berjalan dengan baik, permintaan ini harus diterjemahkan dalam penjualan dan pada akhirnya pada keuntungan. Selanjutnya ada pemasaran digital. Nah, jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan, pemasaran digital mendorong penciptaan permintaan menggunakan kekuatan internet dan cara permintaan ini dengan cara-cara baru atau inovatif. Selanjutnya ada memahami strategi pemasaran. Nah, tujuan akhir dari bisnis apapun itu adalah menghasilkan uang atau mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan atau tujuan bisnis yang telah diungkapnya. Strategi yang efektif melibatkan pembuatan serangkaian keputusan yang diinformasikan dengan baik atau bagaimana merek tersebut, produk atau layanan harus dipromosikan. Merek yang berupa menjadi segalanya bagi semua orang yang berisiko menjadi tidak fokus atau kehilangan. Nah, jadi strategi pemasaran itu harus dilengkapi dengan cara-cara kita harus memahami lingkungan, memahami bisnis, memahami pelanggan, memahami pesaing. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Nah, strategi pemasaran digital dibangun berdasarkan atau mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional, menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh sosial media. Selanjutnya, blok bangunan strategi pemasar. Teknik-teknik pembangunan berikut akan membantu Anda menyusun strategi pemasar, baik online maupun offline, yang menjawab tantangan bisnis inti Anda. Selanjutnya ada 4P. 4P pemasaran membantu Anda menyusun komponen yang membentuk penawaran, pembedaan, dan pemasaran merek. 4P pemasaran telah dirubah secara mendasar oleh internet dan perlu dilihat dalam konteks yang ditawarkan oleh media yang terhubung secara digital dan perspektif konsumen. Yang pertama itu adalah produk dan layanan, yang kedua harga, yang ketiga penempatan, yang keempat promosi, dan yang kelima P baru atau orang. Selanjutnya ada membuat strategi pemasaran digital.
Nah, langkah-langkah pertanyaan di bawah ini mencakup apa yang harus disadari organisasi ketika membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan menyelesaikan tantangan. Yang pertama adalah konteks. Yang kedua, pertukaran nilai. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Dan selanjutnya adalah taktik dan evaluasi. Yang kelima adalah pengoptimalan yang sedang berlangsung. Baik, sekian ringkasan dari saya. Atas waktunya, saya ucapkan selamat pagi dan juga terima kasih.